Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Hidup Panjawe! Hidup Panjawe! Hidup Panjawe! Ini permasalahan mulai seru. Permasalahan Bon Jovi ini ya, yaitu kasus ijazah Jokowi yang diupayakan oleh Bon Jovi karena mendapat perlawanan dari UGM dan sudah mendapatkan putusan PT UN dan kabar beritanya telat panas. Entah mungkin kemarin karena dekat dengan akhir pekan, saya tidak tahu apa yang menjadikan ini telat panas ya, tetapi berita-berita itu banyak membicarakan, tapi sekali lagi ya, tidak dengan talk show yang komprehensif. Nah, dari beberapa yang ada saya baru mendengar satu dari Garuda TV itu. Nusantara ya, Nusantara TV kalau tidak salah. Dari Nusantara TV. Yang lain-lain, aduh itu cuma dijadikan pembukaan untuk rangkuman berita. Nah, ini saya kira layak untuk mendapatkan perhatian lebih karena ini jika kita melihat sebagai kasus begitu ya, ini akan mulai masuk kepada permasalahan ijazah ansih itu. Ini sudah cracking the ice. Ya, ini esnya sudah mulai retak nih dari Bon Jovi ini, dan saya dengar-dengar putusan dari PT UN ini ada konsekuensi penjaranya. Apakah nanti pada akhirnya disebut pidana atau tidak? Nah, itu para ahli hukum akan lebih bisa menjelaskan hal itu. Tetapi pihak yang terminta yang apalah ya disebutnya itu, yang terhukum mungkin ya, karena memang dihukum UGM dengan putusan PT UN itu minimalnya menguatkan putusan KIP, kemudian menghukum UGM dengan membayar perkara sebesar 600.000 kalau tidak salah, dan itu adalah uang mahasiswa, harus diingat ya. Mau 600.000 juga itu duit mahasiswa. Apabila UGM tidak melaksanakan putusan atau masih ada komplain dari orang yang berusaha untuk mendapatkan proses kelahiran ijazah Jokowi, itu bisa dipenjara 1 tahun. Coba lihat ya bagaimana takdir itu terbalik. Ini yang dulu diancam penjara itu sekarang malah ada harapan bebas ya. Rosyuro dan Dr. Tifa juga tidak mengecilkan peran klaster yang lain. Tapi sekarang narasinya sudah mulai berbalik nih. Ada kekuatan hukum yang bisa memenjarakan OVA UGM. Makanya tadi saya bilang dari awal, hidup Bon Jovi! Hidup Bon Jovi! Hidup Bon Jovi! Baik. Di sini kita akan menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Bon Jovi itu sendiri ya. Ada beberapa orang di sini, ada Bang Lukas, Bang Samsir, Bang Peter. Yang tidak ada itu Bang Emok. Itu di Garut banyaknya kalau Bang Emok. Ayo, ngerti nggak Bang Emok? Ayo, yang tahu Bang Emok tulis di bawah kolom komentar ya. Yang tahu Bang Emok itu adalah pekat penyakit masyarakat. Aduh, yang merajalelanya riba tuh. Kemudian ada Mbak Leoni. Nah, hanya saja yang Bang Samsir ya, Bang Samsir atau Bang Peter ini akan kita lewat karena durasinya tidak akan cukup untuk. Saya ingin fokus kepada Pak Lukas dan Mbak Leoni. Nah, hanya saja sebelumnya sudah dikatakan bahwa UGM ini tidak seolah tidak memiliki kredibilitas begitu. Membuang-buang waktu, membuang-buang energi, membuang-buang materi. Untuk apa putusan KIP itu dilawan oleh UGM yang mana seharusnya tanpa putusan KIP pun UGM itu seharusnya memberikan sebagai pihak yang paham terhadap konstitusi, paham terhadap demokrasi, paham terhadap hukum, seharusnya UGM memberikan apa-apa yang diminta dalam hal ini, yaitu proses lahirnya ijazah Jokowi kepada publik meskipun tidak ada putusan KIP. Nah, sekarang sudah dipermasalahkan, kemudian sudah ada putusan KIP, malah bandingkan edan. Ya, apalagi kalau misalkan nanti malah kasasi begitu, lebih edan lagi. Baik ya, kita saksikan ini sekarang. Siapa aja kalau tidak salah yang berbicara di sini Bang Peter, kalau tidak salah ya. Kita mulai dari Bang Peter dulu nih. Bang Peter nambahin ya. Mungkin singkat ya. Rekan-rekan semua, ya terima kasih perhatiannya. Jadi apa yang tadi digambarkan dari rekan-rekan ini
bahwa kehadiran Bon Jovi ini dalam mempertaruhkan atau memperjuangkan kebenaran terkait dengan ijazah Jokowi merupakan satu wujud tanggung jawab dari Bon Jovi selaku elemen masyarakat, dan sangat mengembirakan bahwa perjuangan Bon Jovi sangat esensial karena selama dari proses perjuangan mulai dari KIP sampai pada peradilan tata usaha negara memberi ruang yang luar biasa, dan itu menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat dalam konteks untuk mengetahui persis gimana sesungguhnya kebenaran daripada polemik ijazah Jokowi. Dan saya kira dari semua institusi yang menjadi tuntutan dari Bon Jovi untuk memberi kepastian terkait dengan ijazah Jokowi, hanya satu-satunya UGM yang melakukan berbagai upaya untuk menghindari. Saya kira dari rekan tadi Pak Samsir itu menyebutkan itu hanya akal-akalan, ada kecenderungan, dan itu patut dipertanyakan. UGM bisa mempertaruhkan urusan ijazah itu untuk kepentingan bangsa dan pribadi daripada Jokowi, karena posisinya sekarang sudah menjadi pribadi terkait dengan ijazah itu. Jadi sangat tidak relevan bila UGM masih berupaya dengan cara-cara yang menurut kami tidak relevan dipertaruhkan untuk kepentingan Jokowi daripada kepentingan bangsa yang lebih luas. Betul. Ke depan, sehingga bisa mengurangi polemik yang berkembang di masyarakat. Saya kira itu jadi poin penting untuk menjadi catatan bagi kita semua. Terima kasih. Baik. Itu bagus poinnya ya. Jadi dari sekian termohon di sidang KIP itu, yang menolak putusan KIP hanyalah UGM. Dan ini saya tidak membicarakan hukum dulu ya. Ini di hadapan publik sudah kekalahan telak, menusuk jantungnya UGM itu sendiri, yaitu dalam hal ini adalah si OVA ya, yang mana menjadikan kita mengetahui secara pasti di ruang publik ini logika ruang publik, kita mengetahui secara pasti ada yang disembunyikan oleh UGM mengenai proses terjadinya atau proses lahirnya ijazah Jokowi. Itu bagus sekali ya bahasanya Profesor Gayus Lumbuun itu. Nah, di lain pihak, karena memang KPU ya yang sebagai termohon juga di sidang KIP tidak melakukan perlawanan, karena memang mereka tidak terlalu banyak yang harus dibuka juga, karena yang dibuka oleh mereka itu ya hanya ijazah, hanya fotokopian ijazah, yang mana setelah dibuka ke publik kan ada masalah lain, yaitu legalisir yang tidak bertanggal kan. Itu masalah lain. Tadinya mungkin KPU juga tidak sadar bahwa itu bermasalah. Tapi setelah dibuka kepada para ahli administrasi ini, ternyata itu bermasalah juga. Nah, lain halnya dengan UGM, karena yang dipinta dari UGM itu bukan hanya selembar ijazah atau fotokopiannya, tetapi seluruh proses untuk menuju kepada ijazah tersebut. Nah, ini jika di belakangnya tidak ada apa-apa, ya kan justru akan menguatkan di ruang publik. Seharusnya UGM menerima saja begitu. Karena kalau memang ada, ini akan menjadi sebuah kemenangan bagi Jokowi. Kalau memang ada, minimalnya di ruang publik. Tapi karena memang sedari awal publik itu sudah curiga, atau bahkan katakanlah begini ya, mengetahui bahwa itu memang tidak ada gitu. Karena memang semua proses itu bohong seluruhnya, maka tatkala kita dibuka, apa yang mau dibuka sama UGM karena memang nggak ada. Akhirnya mereka melakukan perlawanan itu. Nah, setidaknya itulah logika publiknya ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ini kepada Bu Leoni. Mbak Leoni ikut menambahkan. Saya mungkin akan menambahkan
atau menginformasikan sedikit ringkasan apa sih sebetulnya dasar keberatan UGM menggugat di Petun. Dari kami baca ada 13 bandingnya. Ada 3 yang penting nih menurut saya ya. Yang pertama adalah mereka keberatan soal waktu ya, waktu yang mereka nyatakan bahwa Bon Jovi terlambat mengajukan sengketa. Tapi sebetulnya dengan jauh-jauh kami adalah sebetulnya itu sudah dievaluasi, sudah dipertimbangkan hakim dan juga sudah dikuatkan juga dengan pendapat ahli gitu ya, bahwa itu bisa gugur, bisa diabaikan, bisa dikesampingkan karena adanya kepentingan yang lebih besar ya, kepentingan masyarakat di sini untuk mendapatkan kejelasan ya tentang status ya dokumen publik dari suatu pejabat yang digunakan itu ya. Yang kedua adalah tentang UGM berdalih bahwa dokumen yang kami minta itu dilindungi oleh UU PDP. Ini pun juga gugur ya Mas Lukas. Iya Bang ya. Karena kami meminta dokumen yang terkait dengan ijazah Jokowi yang digunakan di KPU itu ya, dokumen-dokumen yang mestinya ada diterbitkan dalam perjalanan seseorang ketika menempuh studi. Ya. Nah, itu juga adalah jadinya dokumen terbuka karena diminta sebagai pejabat publik. Ya. Nah, jadi itu juga gugur. Yang ketiga adalah legal standing. Bahwa undang-undang sudah menjamin setiap warga negara berhak untuk mengajukan permintaan informasi publik selama mengikuti mekanisme yang ada. Ya, itu jadi tidak harus badan publik yang meminta ke UGM, warga negara pun berhak. Itu dia. Terus mengapa Bon Jovi memperjuangkan ini ya sampai ke KIP, sampai ke Petun? Awal mulanya kami ini kan memang beda-beda ya. Saya sebagai akademisi, kebetulan saya bidang saya adalah sistem informasi, informatika, Mas Lukas jurnalis, Bang Samsir, Bang Peter itu advokat. Jadi kebetulan saya punya pengalaman mengajukan informasi permintaan informasi publik. Baik, sebentar sebelum ke situ ya. Bu Leoni ini kecil-kecil cabai rawit ya. Ini saya maaf kata, saya mau jujur saja ya. Makanya jangan underestimate, don't judge a book by its cover ya. Bu Leoni ini kan apa ya? Sebelum permasalahan ini jarang tampil juga begitu ya. Dan kemampuan public speakingnya pun tidak selancar OVA UGM misalkan. Tetapi ini otak yang bekerja nih Bu Leoni ini. Masuk sana, masuk sini begitu ya, memperjuangkan ini, memperjuangkan itu. Pada akhirnya Bu Leoni yang kecil-kecil cabai rawit ini bisa menjadi ujung tombak hancurnya OVA UGM. Ya, itu mau saya katakan demikian lah supaya bombastis sedikit ya. Dan memang tidak jauh apa yang saya katakan ini. Kalau saya kemarin mengatakan bahwa kita ini sedang mengintip hari sialnya Jokowi karena yang namanya hari sial tidak ada di kalender. Ini mungkin salah satu buktinya ya. Bagaimana sesuatu itu bisa bisa terkuak dari arah yang paling tidak disangka. Dari seorang Bu Leoni yang kecil. Ini luar biasa. Ya, hormat saya untuk Ibu Leoni. Jadi terpicunya adalah melihat bagaimana penyelesaian sengketa ijazah Jokowi, bagaimana penyidik dalam gelar perkara menyelesaikan, menyimpulkan bahwa suatu ijazah yang dipertanyakan warga negara dengan cara yang menurut saya itu tidak tepat
ya, Hmm. dengan serba tertutup, ya. Nah, menurut saya suatu kebenaran itu bisa dijelaskan, bisa dibuka ke publik dengan argumen-argumen yang kuat. Dia butuh 3 hal. Pertama adalah data, adanya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua adalah bahwa yang memproses, ya, yang memeriksa itu punya pengetahuan yang cukup untuk menyimpulkan, memeriksa sampai menyimpulkan bahwa inilah kebenarannya. Dan yang ketiga adalah keberpihakan pada kebenaran, kepatuhan pada undang-undang. Nah, di sini kami Bon Jovi memulai dengan data, ya. Jadi meskipun kita di sini punya pengetahuan, kalau kita tidak punya data yang kuat, ya, maka bisa jadi kesimpulan kita tidak benar. Nah, data itu siapa yang punya? Data itu yang punya adalah pasti pertama UGM. UGM yang punya data bahwa suatu ijazah yang dikeluarkan itu sudah punya dokumen-dokumen pendukung, ya, bahwa proses dijalani dari awal sampai akhir dengan tuntas, tidak berhenti di tengah jalan atau bahkan tidak pernah menjalani proses itu dengan benar. Nah, itu yang kami minta ke UGM. Nah, kalau kami hanya meminta ke UGM itu tidak bisa, karena nanti dianggap sebagai data pribadi. Dalam konteks apa masyarakat meminta seperti itu? Maka kami sandingkan dengan permintaan KPU untuk menunjukkan bahwa dokumen yang diminta itu sudah menjadi dokumen publik karena dia pernah digunakan di 3 KPU untuk 5 jabatan publik. Baik, sebentar, ini telak ya. Ini sudah dipikirkan oleh Bu Leonisa dari awal. Ini kalau dipinta kepada UGM langsung, UGM bisa saja memberi dalih bahwa ini adalah dokumen pribadi begitu, yang mana UGM tidak boleh memberikan sembarangan. Tetapi saat itu disandingkan dengan data dari KPU yang mana itu sudah dipakai di dalam kontes demokrasi, yaitu menjadi pemimpin daerah atau pemimpin negara, maka dalil bahwa ini adalah dokumen pribadi sudah tidak bisa dipakai. Nah, seharusnya UGM dari awal sadar itu, seharusnya nggak usah ke-keep segala, apalagi sampai banding ke PT UN. Ya akhirnya malu kalau masih punya itu juga. Cukup? Ya itu. Tambahkan lagi dikit ya. Jadi, saya coba Saya kira belum selesai, merangkum lagi, men-summarize luar biasa ini. dari 4 kawan, Luar biasa. 3 kawan ini dalam apa sih makna ya dari kemenangan Bon Jovi ini. Mungkin bisa saya ringkaskan menjadi 4 atau 5 poin yang saya catat nih. 1. Kemenangan Bon Jovi di Komisi Informasi Pusat lebih dari sekedar kemenangan administratif biasa, ya. Melainkan ini juga secara simbolik adalah pengakuan negara. Jadi Komisi Informasi mewakili negara bahwa melalui mekanisme sengketa informasi berarti ada pengakuan bahwa permintaan data terhadap pejabat publik yang menuai kontroversi itu bisa dilakukan. Jadi ini akan menjadi jurisprudensi ke depan. Baik. Jadi ini akan menjadi catatan siapapun yang menjadi pejabat publik dari level presiden sampai camat ibaratnya. Kalau memainkan dokumen-dokumen penting terkait pencalonannya, apakah itu jasa, apakah itu sertifikat apapun, tanah, sertifikat lulus mengetik, sertifikat lulus pendidikan ABC, persamaan yang menjadi syarat. Ya, seperti Gibran itu kan katanya ijazahnya persamaan ya, bahwa untuk pertama kali di negeri ini ya ada seorang kontroversi ijazah presiden yang semula ingin disembunyikan bisa diungkap. Nah, putusan itu yang pertama, makna penting dari kemenangan Bon Jovi ini. Yang kedua, ini catatan juga bahkan untuk
institusi selevel UGM. Jika UGM menolak permintaan kami, Bon Jovi, permintaan representasi publik atas sekitar 20 jenis dokumen kepada Bon Jovi, hanya 20 dokumen. Tetapi memberikan 505 dokumen kepada polisi, sebenarnya dokumen itu cukup aman. Bisa diberikan ke polisi, kenapa rakyat tidak boleh mendapatkan? Kalau memang tidak ada hengki-pengki, tidak ada persoalan. Jadi kalau bisa diperlihatkan ke aparat polisi, perlihatkan juga dong ke masyarakat. Kan masyarakat pengen tahu. Dan apa yang memalukan dari ijazah sih? UGM lagi. Nggak ada, Pak. Saya aja yang cuma lulusan Universitas Diponegoro bangga kok. Tidak sehebat UGM ya. Artinya, nah itu. Jadi Tapi kita harus mengakui sekarang ya, lulusan Universitas Diponegoro lebih hebat daripada lulusan UGM OVA itu sendiri ya, atau bahkan lebih hebat daripada lulusan UGM yang palsu itu. Joko Widodo. kalau memang dokumen itu bisa diserahkan ke lembaga publik lain, kenapa tidak masyarakat boleh mendapatkan? Catatan makna yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya kalau UGM kan berkali-kali dalam persidangan di KIP itu menyatakan asas kehati-hatian. Satu asas yang dikarang-karang oleh UGM, karena tidak ada itu. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi tidak ada itu asas kehati-hatian. Yang ada memang asasnya adalah terbuka, tertutup, atau dikecualikan. Cuma itu aja prinsip dokumen. Nah, UGM sebenarnya bisa memiliki jalan tengah ya. Tetap memberikan dokumen yang kami minta, membuka ke publik, tentu dengan mengecualikan data-data pribadi sensitif. Misalnya data tentang kesehatan, tentang info-info yang memang personal seperti Nilai. Apapun lah ya. Dalam undang-undang itu nilai. Nilai boleh kemudian misalnya kekayaan yang tidak dilaporkan LKHN dan sebagainya. Nah, jadi mestinya tidak menolak mentah-mentah gitu, minimal ya. Yang diminta oleh Bon Jovi ada 20, kasih ke 18 atau 19 gitu. Jadi ya nggak bakal sampai ke KIP ya, tidak akan sampai ada putusan memalukan untuk UGM seperti ini kalau dari awal dikasih itu. Ada semacam penghargaan kepada masyarakat yang ingin tahu. Kok kenapa hanya menghormati ke polisi, tidak menghormati masyarakat UGM? Makna yang ketiga itu ya. Baik, sebentar sebelum selanjutnya apabila ada ya. Ini gongnya nih. Kok UGM bisa memberikan kepada polisi sampai 550 dokumen, tetapi ke Bon Jovi saja 20 dokumen tidak bisa memberikan. Ya, itu gongnya itu. Ini ada apa? Yang menang usah dijawab lah. Udah ada jawabannya. Ya karena memang nggak ada. Dan UGM dengan kepolisian itu memang sudah begini, yaitu termul semua. Nah makanya kemarin juga ada katanya isu Listio Sigit mau diganti ya. Nanti akan kita bahas pada video sendiri yang mana DPR itu seolah menepis isu itu. Oh nggak ada surat dari presiden untuk mengganti DPR, untuk mengganti Kapolri. Alah itu main-mainan ini. Udah ini sedang chaos ya. Elit kita ini sedang chaos. Anda bisa merasakan lah saya kira ya. Memang seperti adem-adem saja begitu, tapi sejatinya lagi chaos. Jadi menurut kami itu bukan hanya kehati-hatian administratif UGM, melainkan itu resistensi terhadap prinsip keterbukaan. Itu yang kami catat. UGM itu paling melawan dibanding KPU selama sidang 3 bulan sidang Komisi Informasi Pusat. Selalu alasannya hati-hati dan itu adalah wilayah pribadi yang tidak boleh dibuka. Itu saja muter-muter, tidak ada argumen lain. Nah, catatan makna yang keempat ini terkait sebenarnya yang dilakukan Bon Jovi, kami buka aja, terbuka rahasia, kita tidak menutup. Kami itu sebenarnya yang kami utamakan itu memenangkan opini publik. Ya, selain tentu memenangkan bahwa dokumen bisa dibuka seperti yang sudah kita menangkan ya. Nah, langkah-langkah UGM yang kemudian melakukan banding ke PT UN itu sebagai jurnalis dan orang yang tahu dunia media, opini publik, itu
satu kerugian bagi UGM. Betul. UGM dikesankan sebagai merasa panik Betul. karena melakukan apa seolah-olah UGM dengan banding itu merasa kalah dalam sengketa keterbukaan informasi. Bukan begitu cara melihatnya. UGM jadi ikut menang sidang komisi informasi, ikut membuka informasi. Jadi win-win solution. Baik, sebentar ya. Ini saya katakan tadi kan, di hadapan publik sudah UGM itu kalah. Kalau bahasa saya justru lebih lugas daripada bahasanya Pak Lukas ini. Kalau bahasa saya begini, di hadapan publik sudah UGM itu sekongkol sama Jokowi untuk menyatakan ijazahnya itu asli atau memang lulusan UGM. Tuh, kalau dalam kata-kata saya lebih vulgar bahasanya. Jadi UGM itu begini ya, jangan berpikir bahwa kalau kalah di KIP atau kalah di banding itu hanya akan ya sudah ini merupakan sebuah kekalahan atas sebuah kasus administratif. Berhenti di situ? Tidak. Ini kalau bukan Jokowi orangnya mungkin berhenti di situ. Ini hanyalah permasalahan persidangan administrasi. Tetapi karena ini berkaitan dengan Joko Widodo yang mana perhatian masyarakat Indonesia itu tercurah ke sana, maka UGM seharusnya bisa lebih media darling begitu ya. Jadi seharusnya kalau memang ada itu dokumen-dokumen sebagaimana bahasanya Bu Leoni tadi, dokumen-dokumen pendukung atas ijazahnya Jokowi atau proses kelahiran ijazahnya Jokowi sebagaimana bahasanya Profesor Gayus Lumbun. Jika ada, sudah tatkala dipinta berikan saja. Itu akan menjadi media darling UGM tuh. Oh betul, UGM ini memang melakukan transparansi bla bla bla. Tapi saat sudah masuk ke KIP, disandingkan juga dengan KPU yang sudah memiliki citra buruk di masyarakat, disandingkan pula dengan kepolisian yang mana juga sudah memiliki citra buruk di masyarakat, UGM sudah ikut-ikutan mengotori dirinya. Nah setelah ada putusan KIP yang mana kepada kepolisian itu kan putusannya itu abstain karena memang dikatakan daluarsa, kemudian KPU disuruh untuk membuka, KPU membuka. Kita sedikitlah tertarik simpati begitu oleh KPU. Oh bagus, KPU tidak melakukan banding. UGM malah melumuri dirinya dengan kotoran yang lebih kotor lagi, yaitu banding. Di sini publik logikanya sudah berbeda. Ini bukan hanya sebuah permasalahan administratif atau kasus sengketa administrasi, tetapi ini sudah merupakan sebuah pengakuan bahwa UGM ikut campur di dalam mengakui keaslian ijazah Jokowi yang mana padahal itu palsu, karena jika ada maka UGM tidak akan malu-malu dari awal untuk menunjukkan itu ke hadapan publik tanpa menunggu putusan KIP, apalagi banding. Kalah sudah telak. Ya, ini makanya kata Pak Lukas begitu. Betul itu. Bukan sikap seperti yang sekarang ini. Defensif gitu. Yang hebat. Nah, saya kira itu ya. Yang terakhir, kemudian kesan publik jadinya, dan itu yang saya agak sedih ya, karena saya respect terhadap UGM. Saya enggak. UGM sangat kuat terkesan ikut menghalangi sekarang ya informasi, menghalangi akses publik. Bentar, ini harus saya luruskan. Saya tidak respect terhadap UGM yang sekarang. Rektornya, semua sivitas akademikanya, semua mahasiswanya. Gak ada respect-respectnya saya. Apaan? Ya, gak punya nilai. Itu sekampus-kampusnya udah gak punya nilai. Dan itu yang nampak dari permukaan tuh. Untuk mengetahui. Karena UGM itu betapapun kan lembaga yang kalau nggak salah semi publik ya, semi negara ya. Sebagian anggaran UGM kan juga didanai dana publik. Sebentar, waktu saya sudah habis. Demikian ya. Mudah-mudahan Termo semakin binasa dan ini akan menjadi cracking the ice ya, menjadi pemecah bagi es batu yang sudah lama mengeras. Kita dukung, mudah-mudahan Dr. Tifa dan Roy Suryo cepat selesai dari permasalahannya dulu supaya ini bisa mendapatkan perhatian lebih banyak lagi. Demikian, mudah-mudahan Termo binasa. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.